Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baik, untuk teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya di kelas. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada profesi Polisi Polda Metro Jaya. Oke, lanjut. Nah, jadi di kelompok kami ini terdapat 8 orang. Yang pertama ini ada Anissa Ferdianti, yang kedua ada Andi Yanwar, yang ketiga ada Dea Anjung Alianda, yang keempat ada Fatihah Nur Aini, terus selanjutnya ada Nazwa Pramesti, dan ada saya sendiri Raihan Nur Alamsyah. Selanjutnya ada Tarisa Salsadila dan Vidya Andini Putri. Oke, baik, lanjut. Nah, di hasil diskusi dari kelompok kami ini terdapat daftar isinya. Yang pertama dari profil, yang kedua dari pendahuluan, yang ketiga visi dan misinya, terus yang keempat ada fungsi, ada tugas dan tanggung jawabnya, ada jenis-jenis, serta kesimpulan, saran, dan yang terakhir kita bisa berdiskusi dari hasil tugas kami. Bagi teman-teman yang mungkin yang ingin ditanyakan, jadi bisa nanti kita berdiskusi pas di akhirnya. Oke, baik, lanjut. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Tarisa. Oke, di sini sebelum masuk ke materi, kita akan kenalan sama narasumber kita, yaitu Bribda Ismail Arianto Hakim, atau yang sering disebut Bribda Ismail, adalah seorang polisi dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya yang bertempat di Polres Cikarang. Beliau melaksanakan tugas sebagai seorang polisi sejak 2022. Tugas utama yang dijalankan olehnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan pada saat aksi demo terjadi. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, menegakkan hukum, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Sedangkan polisi adalah sebutan untuk orang yang berprofesi sebagai penegak hukum dan menjaga ketertiban. Kepolisian di Indonesia berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat daerah, terdiri dari kepolisian daerah atau Polda, kepolisian resor atau Polres, dan kepolisian sektor atau Polsek. Selanjutnya ada pentingnya SIM SDM pada profesi polisi adalah solusi teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, informasi, dan proses terkait pengelolaan sumber daya manusia di kepolisian. Selain itu, memungkinkan pengambilan keputusan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang personal kepolisian, mulai dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pensiun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Ini visi dan misi ini dikutip dari laman pribatan Polda Metro Jaya dan memiliki visi dan misi dalam mengemban atau menjalankan tugasnya sehari-hari demi pengabdian dan negara dalam pelayanan kepada masyarakat. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu visi dan misi. Visi itu bisa digambarkan tentang tujuan besar atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, kelompok, lembaga, atau individu untuk masa depan. Kalau pakai bahasa sederhananya itu visi itu kayak cita-cita gitu. Kita mau arah yang mana dan harus memiliki. Di sini visi dari Polda Metro Jaya sendiri ada pergelarnya polisi
yang dipercaya masyarakat di semua titik lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nah, tergeraknya ini mungkin maksudnya di sini polisi yang tersebar atau hadir di berbagai titik pelayanan masyarakat dan juga keberadaannya dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Ini kan ada tegak hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan. Berarti sebagai bentuk kan sinergi itu kan kayak kebersamaan, kerjasama itu. Dan di sini sebagai bentuk kerjasama untuk mencapai hasil pembangunan dalam memperhatikan aspek keamanan. Oke, tadi ini kan visi ya. Kalau visi itu kan cita-cita, berarti kita bahas ke visinya untuk cara kita mewujudkan cita-cita tersebut. Di sini visinya bisa dibilang kayak langkah-langkah atau tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Jadi yang pertama ada perkuat dan tingkatkan kemampuan intelijen keamanan Polda Metro Jaya guna menjaring informasi dan mencegah gangguan keamanan dalam mengungkapkan kasus yang secara sistematis dan tuntas. Kedua, ada kembangkan pelayanan publik di setiap lini berbasis pelayanan prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang optimal yang semaksimal mungkin. Yang tiga, dan menggelar polisi sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang keempat, ada kembangkan falsafah dan strategi perpolisian masyarakat atau disebut Ormas dalam membangun hubungan polisi dan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif dalam upaya mewujudkan masyarakat yang patuh hukum. Yang kelima, ada berdasarkan seluruh kekuatan dan kemampuan organisasi pengemban fungsi, didik, dan sidik dalam mewujudkan Polri sebagai penegak hukum yang tepat. Yang terakhir, ada tingkatkan kinerja Polda Metro Jaya secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung tupoksi Polri. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Kalau ini ya akuntabel itu mungkin maksudnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau suatu pekerjaan itu, tindakan itu, berarti orang yang melakukan siap menjelaskan dan menerima tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan kalau bahasa gampangnya mungkin kalau polisi menangani kasus, semua prosesnya jelas. Dan kalau ditanya kenapa mengambil langkah tertentu, mereka bisa jelaskan itu. Dan itu dilakukan akuntabel. Yang kedua mungkin bahasa yang umum tupoksi Polri. Tupoksi Polri itu ini merupakan singkatan dari tugas, pokok, dan fungsi. Artinya hal-hal utama yang menjadi tanggung jawab suatu lembaga atau orang dalam perannya. Di sini kan dia Polri, berarti perannya Polri dalam Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di sini jadi kalimat ini mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya dengan cara yang baik, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung tugas utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya di sini ada fungsi dari kepolisian yang dimana sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai awal perubahan kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri menjadi sebuah polisi sipil, yang dimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum. Selanjutnya di sini ada tugas dan juga tanggung jawab dari seorang polisi. Untuk tugasnya sendiri di sini ada peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah, menetapkan tugas-tugas Polda dan menetapkan bahwa Polda memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Yang selanjutnya itu ada tugas-tugas polisi lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab Polri sendiri, yaitu Polda Metro Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan patroli dan penjagaan umum, bertanggung jawab atas setiap penugasan, memberikan pelatihan dan pengawasan kepada tim patroli di unit lain, menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya preventif dan responsif, melakukan patroli secara teratur, menanggapi laporan masyarakat dan menjaga situasi tetap aman dan terkendali di wilayah masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis polisi. Yang pertama itu ada Brimo. Yang kedua itu ada Zidana. Selanjutnya ada Densus 88. Yang keempat ada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Yang kelima ada Satuan Intelijen Keamanan. Yang keenam ada Setkrim Satuan Reserse Kriminal. Yang ketujuh ada Setres Narkoba atau Satuan Reserse Narkotika. Dan terakhir ada Satuan Pembinaan Masyarakat. Nah, Brimob ini adalah pasukan milik Polri yang bertugas menangani kejahatan instansi tinggi untuk menjaga kesatuan atau keutuhan NKRI. Yang kedua ada Gegana, bagian khusus atau rekrutmen kedua dari Brimob yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinak bom, intelijen, anti anarkis, dan menangani KBR seperti kimia, biologi, dan radioaktif. Lalu yang ketiga ada Densus. Densus di sini berada di tingkat Mabes Polri dan bertanggung jawab di bawah Kapolri dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Yang keempat ada Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT, bertanggung jawab atas pelayanan dan pengaduan kepolisian terkait identifikasi atau pencegahan kejahatan Intercom. Yang kelima ada Satuan Intelijen Keamanan, bertanggung jawab atas fungsi Intercom atau pembinaan sistem keamanan. Lalu yang keenam ada Setreskrim, bertanggung jawab atas fungsi Reserse Kriminal. Yang ketujuh ada Setres Narkoba, yang bertugas seperti menangani narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya yang bertugas menyelidiki penyalahgunaan narkoba. Yang ke-8 ada Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbimas, adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya jenis-jenis polisi. Selanjutnya ada Sabahara atau Satuan Samapta Bayangkara. Ini adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran atau gangguan keamanan dengan melakukan penjagaan, pengawasan, atau patroli. Dan selanjutnya ada Satlantas atau Satuan Lalu Lintas, bertanggung jawab atas penegakan hukum lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, dan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Lalu selanjutnya ada Satuan Kepolisian Perairan atau Satpolair. Ini salah satu bertanggung jawab atas patroli perairan, penegakan hukum perairan, pembinaan masyarakat pesisir, dan pertolongan kecelakaan di wilayah laut. Lalu selanjutnya ada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Sattahti. Nah, ini bertanggung jawab atas pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan, dan memelihara barang bukti. Selanjutnya ada Citipol, Seksi Teknologi Informasi Polri. Ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengumpulan dan pengolahan data.
Lalu selanjutnya ada si Propam Seksi Profesi dan Pengamanan. Ini adalah bagian pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal. Baik, lanjut. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang efektif sangat penting dalam lembaga kepolisian untuk mendukung kinerja dan efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan SDM di kepolisian seperti keterbatasan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan penggunaan sistem manual dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SIM SDM hadir sebagai solusi untuk mengelola data dan informasi SDM yang lebih efektif, meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Implementasi SIM SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja, moral dan kesejahteraan anggota kepolisian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ini ada beberapa saran. Yang pertama itu ada Polda Metro Jaya harus memprioritaskan implementasi dan pengembangan SIM SDM yang komprehensif untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, personel kepolisian harus menerima pelatihan yang memadai dalam penggunaan SIM SDM agar sistem ini dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga itu ada integrasi data harus dilakukan antara unit kepolisian untuk menjamin akurasi dan sentralisasi informasi. Yang keempat itu ada SIM SDM harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tren teknologi terbaru. Yang kelima itu ada pengembangan SIM SDM yang harus mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan sehingga personel kepolisian dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem baru. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan juga kuis. Selanjutnya dari masing-masing kelompok perwakilan boleh bertanya. Silakan kepada Ana yang bertanya. Ya, aku mau nanya nih. Berdiri. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Arefat, NIM 64220568, kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang, kalian kan menjelaskan tentang SIM SDM dan manfaatnya di makalah. Saya melihat makalah saja. Namun kurang spesifik ya mengenai implementasinya, karena harus ada implementasinya kalau dalam makalah. Saya kurang jelas dalam hal itu. Saya ingin dijelaskan tentang pandangan kalian. Bagaimana SIM SDM diterapkan di Polda Metro Jaya dan apakah SIM SDM itu sudah diterapkan sepenuhnya? Kalau iya, bagaimana tahap itu masih sudah sepenuhnya atau dalam tahap pengembangan? Sekian. Nama saya Melia Monia dari perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya. Tadi kan ditulis ya, kalau polisi itu kan tugasnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Nah, kemarin kan sempat ada berita nih tentang demo RUU TNI ya, tolak gitu. Nah, juga ada berita mengenai tentang tim polisi itu menyerang tim medis. Menurut kalian tuh gimana pandangan kalian polisi melakukan hal itu? Apa dibenarkan atau gimana? Nama saya Wiwi Setiadi, saya dari kelompok 6. Nah, pertanyaannya kan tadi kalian kan hari itu tadi nanya tentang
oknum-oknum lah yang jual onar pada saat demo. Nah, menurut kalian gimana sih solusinya biar di Indonesia itu udah gak ada oknum-oknum lagi di anggota kepolisian? Dan apa tanggapan kalian mengenai oknum tersebut? Maksudnya oknum yang lain ya, kayak cuma urusan di demo kayak yang ini aja, yang pas mengurus surat-surat tuh kan kadang suka kalau mau cepet bayar 500. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amelia. Jadi kan bagaimana pendapat dari kita tentang polisi itu kan menangani demo, Polisi yang menyerang tim medis. yang menyerang tim medis. Kalau menurut kami itu kan polisi itu kan termasuk bawahannya. Jadi kayak polisi itu kan dari ini memiliki atasan dari pemerintah, bawahan dari pemerintah. Jadi menurut saya ya dia ngikutin aja perintah dari atasan gitu. Mungkin kalau dalam hati nuraninya nggak mungkin gitu bakal menyerang, karena itu tugas. Dia kan ini dari udah disuruh lah dari pemerintah. Jadi mau gimana lagi gitu kan, tugas. Udah tugasnya. Masa ya tugasnya itu menyerang tim medis sampai keluar dibenarkan? Jadi sebenarnya kan maksudnya tugas polisi ini menjaga masyarakat gitu ya. Dalam berdaya tadi kan ada beberapa oknum itu sebenarnya kan oknum polisi. Jadi kayak kalau oknum itu kan maksudnya beberapa orang yang kayak mungkin si inisiatif dari polisi sendiri, jadi kayak tindakannya dia sendiri bukan suruhan atasannya. Maksudnya itu salah sih gitu. Bisa jadi maksudnya kayak ada mungkin kan ya orang kan sebenarnya baik gitu ya, tapi kan ada beberapa juga yang kayak hauslah akan kekuasaan gitu ya. Nah jadi mungkin beberapa atasan di atasnya dia, mungkin atasannya polisi kayak tidak suka atau bagaimana dengan si oknum medisnya ya, si medis ini dia kayak yang atasnya juga yang bawahannya kan otomatis kalau disuruh atasan kan jangan mau kayak yang melakukan, karena gak mungkin kayak nolak, kadang kan biasanya suka diancam gitu ya. Nah mungkin bukan semua polisi tetapi hanya beberapa oknum, dan katanya itu oknum itu yang punya kuasa lah atau bagaimana gitu. Jadi hal itu tidak dibenarkan gitu ya pastinya gitu. Itu aja sih menurut kita. Pertanyaannya, tolong harap berikan waktu untuk kita untuk menjawabnya. Lalu di sini kita akan ada kuis. Nanti fotonya kita kirim di grup. Yang cepet kerjain langsung dicoret di jawaban yang benernya aja pokoknya. Terus langsung kirim di WA siapa cepet itu pemenangnya ya. Nanti akan ada reward dari kita sendiri. Oke. Ini aku kirim di grup ya. Mana? Kita dulu. Oh ini. Nah, sore. Jawaban kuis tadi, saya mau menjawab tadi pertanyaan dari saudara Willy tentang adanya oknum dalam satuan kepolisian ya. Jadi kan itu salah satu merusak nama baik citra institusi sebenarnya kan, adanya oknum. Jadi juga di mana-mana pasti ada aja yang namanya oknum, mau di sekolah, di kampus atau apapun itu. Pada intinya terdapat oknum itu pada diri sendirinya, bukan institusinya. Dan pencegahan bagaimana untuk tidak adanya oknum itu, kalau dari saya gimana caranya ada bimbingan dari atasannya gitu. Mungkin adanya oknum dalam polisi itu dia juga salah satu main bersih dari atasannya gitu ya kan, yang dimana atasannya tidak
ada didikan untuk kayak apa-apa kayak pungli gitu kan, terus di lalu lintas misalnya tilang bayar ya kan, itu yang membuat masyarakat takut dan juga yang namanya panik untuk mengadu ke Barreskrim atau ke Polda Metro Jaya gitu kan. Nah, pencegahannya itu salah satunya ya mungkin bisa langsung kirim ke atasannya langsung, karena kan di zaman kitanya ini apa-apa kalau udah diviralin tuh langsung cepet gitu kan ditanganin gitu kan. Nah, salah satu pencegahan biar tidak ada oknum itu ya kita bisa mungkin foto sebagai bukti dan share gitu kan agar viral gitu. Nah, jadi kita viralinnya ini bukan institutnya tapi orangnya tersebut gitu, karena bisa jadi orang tersebut masuk polisi mungkin bukan dari tes didikan, mungkin dari jalur orang dalam, dia punya duit banyak ya kan, segala macam sampai akhirnya ya mungkin dia memainkan sebuah jabatan atau salah satu apa sih ininya dia sendiri, profil dia gitu, buat apa ya, buat mungkin buat balik modal ya kan, jual sawah, jual apa gitu kan ya kan, orang-orang kerja buat beli sawah ya, ini dia apa jual sawah buat kerja ya kan, ini kan aneh gitu ya. Jadi pencegahannya yang mungkin biar tidak ada oknum ya kita bisa foto kasih bukti dan viralin aja gitu, viralinnya langsung ke atasannya, bisa tag di Instagramnya atau di TikTok gitu kan, karena di zaman kita kalau udah di upload atau apa-apa itu viralnya cepet dan ditanganin juga langsung cepet. Kurang lebihnya itu aja sih jawaban untuk dari pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hana tentang mengenai implementasi dan manfaat SIM Polda ya dalam penerapannya juga. Dan di sini kan Polda Metro Jaya sebenarnya sudah mulai menerapkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan SIM SDM sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi personal secara lebih modern dan terintegrasi. Dan implementasi SIM SDM dilakukan dengan mendigitalisasi seluruh data kepegawaian seperti data pribadi, riwayat pendidikan, pelatihan, prestasi juga ke penilaian kinerja. Semua informasi tersebut diolah dan disertakan dalam satu sistem yang bisa diakses oleh bagian yang terkait, sehingga mempermudah proses administrasi dan pengambilan keputusan. Mungkin untuk penerapannya pada kalian tahu ini ada aplikasi dari Polri, jadi namanya Polri Super App yang kalian bisa install di Play Store. Nah di situ kalian udah terintegrasi tuh semuanya, implementasi dari kayak Etilan, SKCK, terus dari berbagai data juga ada di situ. Jadi kalau bisa dibilang Polri dari Polda ini sudah menerapkan sistem tersebut. Bagaimana? Dikembangkan aja kan, betul menerapkan dengan sah gitu ya kan. Mungkin kalau dikembangkan seiring waktu bisa lah ya, karena lihat perkembangan juga kan supaya membuat langsung ini juga sih nanti diganti. Kita mau ngumumin siapa yang menangnya. Sebelumnya saya mau bilang dari beberapa yang udah dikirim ke sini nggak ada yang benar-benar sesuai, nggak ada yang benar-benar tepat jawabannya. Maka di sini kita yang itunya paling cepat dia yang menang. Di sini ada Revina dari rewardnya nanti ya, Revina. Di TPS. Oke baik, untuk teman-teman terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan kami presentasi dan juga untuk menjawab dari diskusi ataupun kuis kita di grup tadi.
apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon dimaafkan. Itu juga apabila ada yang belum dipahami nanti kita bisa belajar lagi ke dosen Ibu Lela. Kurang lebihnya saya tutup. Sekian dari pesan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.